Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid ya, alhamdulillahirabbil alamin, dapat berjumpa di halaqah pertemuan petang ini, sisipan program bersama Maulidur Rasul dengan tajuk keutamaan ayat perlindungan. Dalam Quran banyak ayat perlindungan. Pada kesempatan ini kita akan membincangkan ayat nomor 285-286 suratul Baqarah. Ini menyahut himbauan tajuk khutbah Jumat minggu lepas ya, 3 Desember. Bukan minggu yang kemarin, minggu sebelumnya, Jumat sebelumnya. Kemarin ini tentang rasuah. Mungkin ada orang lain akan membicarakan. Ini tentang melindungi negara, melindungi diri. Ayat perlindungan dalam Quran, ayat ini rata-rata semua kita sudah hafal ya. Patutnya ayat ini dibaca bersama keluarga. Alangkah indahnya kalau kita duduk bersama ahli keluarga membaca ayat ini untuk menyahut himbauan tajuk khutbah Jumat dan menyahut himbauan hadis Rasulullah SAW. Di sini ada hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim lagi tuh, bukan main-main ya, hadis kuat sekali, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Katanya di sini, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca Quran di malam hari, 2 ayat terakhir suratul Baqarah, cukuplah baginya. Cukuplah baginya, kata Rasulullah SAW. Tarikh di atas itu tolong betulkan ya. Ini sebenarnya disiapkan seri itu untuk pusat bahasa sebenarnya. Jadi 4 Desember itu dibetulkan saya dengan 11 ya. Tadi bergagas jadi tak sempat merujuk dengan baik. Baiklah ya. Kita baca sama-sama amanah Rasulullah sampai fansurna al-qaumil kafirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahu azim. Amin ya rabbal alamin. Itulah ayatnya ya. Ayat amanah Rasulullah sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Di sini tidak dibubuhkan lagi ayatnya pasal apa? Pasal semua sudah hafal. Semua sudah hafal. Itulah ya. Barangkali selama ini kita biasa baca tapi tidak tahu alasan dari hadis. Hadis yang menyuruh kita membaca ayat ini. Hadis ini bukan menyuruh sebenarnya. Hadis ini kalau istilah bahasanya bercerita. Ayat kenyataan, bukan ayat perintah. Bukan cakap bacalah, bukan macam itu. Tapi maknanya menyuruh. Bahasa halusnya menyuruh. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah di malam hari cukuplah. Artinya bacalah. Jangan tak baca. Itu maksudnya. Jadi ayatnya ayat kenyataan, bukan memerintah, bukan menyuruh, bukan ayat perintah, tetapi maknanya memerintah. Kita lihat dia punya fadilat. Yang tercatat di sini, yang tak tercatat banyak lagi tu ya. Nomor 1 katanya, apa maksud cukup baginya itu, apa maksudnya? Pertama, orang itu akan terhindar pada segala kejahatan, dari segala yang tidak diingini. Inilah perlindungan ya. Kita yakin, insya Allah Allah akan melindungi. Dengan yakin ya. Nanti kita coba menyingkap maknanya. Dia karena tahu makna juga. Kalau dia baca dia tak tahu maksudnya, mungkin keberkesanannya tidak sempurna. Jadi pertama apa? Terhindar pada segala kejahatan dan segala perkara yang tidak diingini. Memang amat sesuai sekali lah kita banyak baca ni. Jangan tak baca. Kalau boleh seperti yang dikatakan tadi, ada halaqah dengan keluarga, sama ada dibaca selepas solat, atau time duduk bersama. Katalah mau makan bersama, mau minum bersama, ayo sama-sama dibaca dulu. Begitulah ya. Kalau tidak dibaca secara bersama, boleh dibaca secara bersendirian. Boleh juga dibaca dalam solat. Dijadikan ayat dalam solat, alangkah indahnya ya. Jangan tak baca. Yang kedua, orang itu akan selamat dari gangguan syaitan. Syaitan tidak menghampiri si pembaca pada malam tersebut. Ingat ya, syaitan ini 24 jam bekerja. 24 jam bekerja. Kalau boleh, tujuan syaitan itu apa? Orang itu lalai. Bila orang itu lalai, itulah kerja syaitan. Subhanallah. Dengarkah? Dengar, Ustaz. Dengar ya. Kadang koneksinya tidak stabil kadang-kadang. Jadi selain daripada terhindar pada segala kejahatan tadi, termasuk penyakit, insya Allah terhindar pada COVID-19, daripada segala penyakit yang berbahaya, orang itu akan terhindar pada gangguan syaitan. Kita akan melihat permusuhan dengan syaitan ini 24 jam. Karena syaitan bekerja 24 jam. Kalau kita lupa, dia tepuk tangan dia. Bertepuk tangan dia. Dia like orang tu. Subhanallah. Dan kerja syaitan menjadikan orang tu lupa. Termasuk agenda utama syaitan menyebabkan orang tu lupa. Dulu pernah disebut ayat dalam surah Al-Mujadilah ya. Pernah disebut saat itu. Dan ayat ini patutnya bagi orang yang mengingat permusuhannya dengan syaitan, patutnya ayat ini jangan lupa. Kalau tengok ukuran halaman 544, halaman 544 ayat 19. Patutnya setiap individu muslim karena faham ayat ini. Karena kita bertarung, bertempur, berperang 24 jam. Waktu bangun berperang, waktu tidur berperang. Ayat ini berbunyi,
istahwaza alaihimus syaitanu fa ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ayat ini sama pentingnya dengan ayat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Sama pentingnya. Qul a'udzu birabbin nas itu mengingatkan kita dengan perintah Allah. Mintalah perlindungan kata Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Apa maknanya? Mintalah perlindungan Allah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah. Engkau sebagai Rabbun Nas. Di sini apa kata ayat ini? Istahwaz alaihimus syaitan. Orang itu dikawal oleh syaitan. Artinya kalah perang, Pak. Kita berperang, ternyata orang itu sudah kalah. Udah dimonopoli oleh syaitan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dia punya simptomnya, apa gejala-gejalanya? Fa'ansahum zikrallah. Ini simptomnya ini. Tanda-tandanya, alamatnya apa? Lupa berzikrullah, lupa kepada Allah. Yang membuat lupa itu siapa? Asyaitan. Syaitan menjadikan orang itu lupa kepada Allah. Karena apa? Karena bila orang itu mengingati Allah, ayat 152 surat Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. Bila orang itu mengingati Allah, Allah akan protect orang, Allah akan jaga dia. Bila lupa, Allah tak jagalah. Orang itu lupa. Orang yang lupa kepada Allah, berarti dia tidak memerlukan Allah, Pak. Bila dia lupa, berarti dia tidak perlu kepada Allah. Bila dia tak perlu kepada Allah, bila dia lupa, itulah istahwaza alaihimus syaitan, dikawal, dikontrol, dimonopoli oleh syaitan. Lalu syaitan itu menyebabkan itu lupa kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan. Orang ini statusnya jadi geng syaitan, jadi grup syaitan. Memang bukan kalah perang saja lagi, dah memihak kepada musuh pula. La ilah. Tengok stepnya ya. Patutnya kita berperang, berjuang melawan syaitan. Tadi sudah kalah perang, sekarang sudah jadi hizbus syaitan. Pasukan syaitan, geng syaitan. Bila kita duduk dengan orang, dengan kawan, cobalah kita dapat dapat kesan orang ini hizbus syaitan kah, atau di belakang ada pula hizbullah, di belakang ada hizbullah. Dalam ayat terakhir 22, orang itu pasukan Allah ataupun orang yang dilindungi Allah. Berat ayat ini ya. Mereka bukan saja kalah perang lagi, bahkan dah jadi geng syaitan. Memihak kepada syaitan, perbuatannya menguntungkan syaitan. Syaitan akan like dia, syaitan akan suka dengannya, kambang terhadapnya. Na'udzubillah. Lalu resultnya apa? Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ini result. Keputusannya, dia rugi. Dia rugi. Kalau dia seorang istri, dia tidak akan membantu suaminya. Kalau dia seorang suami, dia tidak akan membimbing istrinya. Kalau dua-duanya suami istrinya geng setan, tidak akan saling membimbing, tidak akan saling mengingatkan. Maka malah saling menguntungkan syaitan dan merugikan ahli keluarga, anak cucu, anak menantu. La ilaha illallah. Bila dia merugikan syaitan waktu dia hidup, bila dia menguntungkan syaitan maksudnya. Bila perbuatannya menguntungkan syaitan waktu dia hidup, waktu dia mati, perbuatan, akhlak, sunnah, cara hidup yang diterapkannya, kalau diterapkan oleh keluarga waktu dia sudah meninggal, berarti usaha dia masa hidup berjalan sesudah dia masuk kubur. Itulah ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Orang itu akan rugi waktu dia hidup, rugi waktu dia mati. Subhanallah. Jadi kita perlu memahami ayat amanah Rasul ini ya. Kita perlu memahami
bahwa insya Allah orang itu kalau dia mengamalkan ayat ini dengan yakin, dengan menghayatinya, orang itu akan terselamat daripada gangguan syaitan. Syaitan tidak akan menghampirinya pada malam tersebut. Jadi perlu dibaca setiap malam. Jadi ini termasuk amalan amalan harian yang semestinya dibaca di malam hari. Subhanallah. Baiklah ya. Poin 3, malah ada yang berpendapat cukup besar fadilat yang diraihnya. Ada lagi dihuraikan oleh ulama, bila orang tua membaca ayat ini insya Allah dia akan diberi nilai seperti berqiyamul lail. Ada pendapat semacam itu. Kalau dia tak sempat qiyamul lail, insya Allah kalau dia baca ayat ini dengan yakin, dengan dasar ilmu, dia akan diberi nilai seperti berqiyamul lail. Ada juga mengatakan kalau dia tak sempat baca Quran, paling kurang bacalah 2 ayat terakhir ini. Insya Allah bacaan yang 2 ayat ini akan dapat mengcover bacaan Qurannya pada malam tersebut. Ini sekurang-kurang amalan orang saleh untuk menyelamatkan dirinya dari perintah membaca Al-Quran. Baca Quran ya. Poin keempat, ada yang berpendapat bahwa fadilat di sini merangkumi segala yang tersebut semuanya ini. Artinya semuanya, bukan nomor 1 saja, bukan nomor 2, nomor 3, dan yang tidak tersurat di sini juga. Fadilat yang tersirat yang banyak dibicarakan oleh ulama. Subhanallah. Terkumpul baginya. Ada satu buku damit, tajuknya Meraih Fadilat Qiyamul Lail. Ada satu buku kecil, buku nipis saja. Meraih Fadilat Berqiyamul Lail. Antara lain disebutnya, kalau orang itu datang sholat subuh berjamaah ke masjid, orang itu akan dapat nilai seperti berqiyamul lail tak tidur 1 malam. Termasuk dalam isi buku yang disebut tadi. Ataupun orang itu membaca ayat 2 terakhir suratul Baqarah katanya. Dalam buku itu ada. Mungkin nanti kalau saya sempat, saya boleh share nanti dia punya poin-poinnya. Macam mana nak mendapat fadilat berqiyamul lail tanpa dia berqiyamul lail. Antara lain membaca ayat 2 terakhir suratul Baqarah dan datang sembahyang subuh berjamaah. Jangan masbuk ya. Jangan masbuk. Datang di awal waktu ataupun datang sebelum azan. Itulah yang saya teringat di antaranya. Ataupun kita gerakkan anak kita, kita gerakkan suami, kita beri motivasi ahli keluarga untuk merebut fadilat-fadilat amalan yang melayakkan orang itu mendapat qiyamul lail. Suruh suami pergi masjid, suruh anak pergi masjid. Walaupun ibunya solat di rumah contohnya. Tapi kalau pergi lagi bagus ya. Jangan suruh saja. Jangan suruh, bawa ya. Time kita dibenarkan pergi masjid. Bila orang tu time dia boleh pergi ke masjid, dia datang. Kemudian time dia karena suruh duduk di rumah karena protokol kesehatan, tak boleh pergi masjid. Orang itu tetap dapat pahala pergi masjid. Subhanallah. Orang yang konsisten istiqamah pergi ke masjid, tiba-tiba ada peraturan tak boleh solat di masjid katanya. Dia tak pergi. Dia dapat 2 pahala. Pahala di rumah, pahala di masjid. Begitu juga orang yang sakit. Dia tak dapat ke masjid karena dia sakit, sama ada dia ditahan di hospital, mudah-mudahan tidak ya. Ataupun dia duduk di rumah, lalu dia tak pergi ke masjid, selamanya dia ke masjid, dapat pahalanya juga. Ataupun orang yang sudah di ujung usia, memang secara fizikal tidak mampu lagi pergi ke masjid. Secara mental juga, mentalnya sudah banyak gangguan, tidak stabil lagi, banyak lupa. Orang yang sampai kepada peringkat lupa, peringkat nyanyok,
Kalau masa sehat dia beramal saleh, sekarang dia sudah lupa dah nyanyuk, pahalanya masa sehat dapat sama dia. Subhanallah. Itulah keterangan dalam ayat surah At-Tin. Ayo kita baca sama-sama, wattini wazaitun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. Ini ayat yang patut diperhatikan oleh setiap individu waktu dia sehat, sebelum dia masuk usia lanjut, sebelum dia termasuk kategori warga emas. Ini patut diperhatikan oleh semua warga emas. Agar dia tuh betul-betul jadi warga emas, Pak. Subhanallah. Subhanallah. Boleh dilihat nanti di YouTube tazkirah subuh tentang surah At-Tin. Boleh dilihat nanti ya. Boleh nanti saya share ke grup, dia banyak siri itu. Dari awal sudah dinyatakan tuh. Barangkali lebih 10 siri. Tapi tidak panjang ya, mungkin satu pertemuan kadang 10 menit, kadang kurang, kadang lebih sedikit. Patut diperhatikan oleh semua yang akan memasuki usia senja, agar usia senjanya bernilai. Itu hebatnya Allah ya. Dia tak datang ke masjid tapi dapat pahala. Kenapa? Karena waktu dia sehat ke masjid. Tapi waktu sehat dia tak ke masjid, tak nampak jalan ke masjid. Jalan ke masjid bersemak belukar, padahal terang dan mulus. Tapi ternyata bagi dia bersemak belukar. Nanti bila dia di usia senja, tak dapat lah. Tak dapat. Tak dapat. Itu pentingnya kita mengisi masa di waktu sehat untuk merebut fadilat ni ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Jadi itu pentingnya. Sekarang kita lihat sejenak pengajaran dari surah Al-Baqarah ini 285. Ini perlu kepada mungkin 3-4 pertemuan ya kalau kita nak rujuk semuanya. Kita lihat sikit saja. Satu ayat saja dulu. 285 Amanar Rasulu. Sebelum kita tadabbur, kita baca ayat yang satu ni ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Allah maghfir lana warhamna ya Rabb. Biar kita faham maksudnya, biar waktu kita baca, bacaan kita tuh berkualiti, kita lihat dia punya makna secara ringkas. Bukan terjemahannya saja ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ini sanjungan Allah. Allah memuji Rasul, memuji mukminun. Subhanallah. Anda disanjung Allah, istri disanjung Allah, suami dipuji Allah, ahli keluarganya dipuji Allah, wal mukminun. Semuanya masuk di dalam. Semua yang melihat dirinya mukmin masuk di dalam. Ini ayat sanjungan Allah. Amanar Rasulu. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengimani bima unzila ilaihi min rabbih, mengimani Al-Qur'an yang turun dari sisi Allah, wal mu'minun. Orang beriman mengimani Al-Qur'an. Apa maksud mengimani Al-Qur'an? Percaya sajakah? Percaya betul. Di samping percaya itu dia kena baca. Dia kena baca. Tanda orang beriman,
dia membaca Al-Quran. Kalau kita rujuk ayat-ayat lain berkenaan dengan tilawatul Quran ya. Orang beriman tak mungkin tak pegang Quran. Orang beriman tak mungkin tak pegang Quran. Kalau kita lihat teks doa sesudah Jumat, teks doa yang dibaca sekarang ya. Kalau dirujuk teks doa yang dibaca sesudah sholat Jumat setiap Jumat, ada di sana ayat 18 surah Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Nah, itu pun ada kaitannya dengan ayat 285 ini. Yang rajin datang ke masjid itu katanya orang beriman kepada Allah. Orang beriman tak mungkin tak ke masjid. Itu maksud ayat tu. Beriman dia kena ke masjid. Itu maksud ayat tu. Dia beriman, dia kena baca Quran. Ini ya. Amanar Rasul ma unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Rasul mengimani kitabullah yang diturunkan kepadanya dari sisi Allah, wal mu'minun, orang beriman juga. Nah. Jadi penekanan bagian pertama ini tentang mengimani kitabullah, berinteraksi dengan kitabullah. Mencintai Rasulullah betul, tapi Allah nomor satu dulu. Berselawat betul, tapi Quran nomor satu. Jangan berselawat tapi Quran 5 menit tak ada satu hari. Begitu maksudnya ini. Subhanallah. Kullun amana billah, semuanya mengimani Allah. Beriman. Tadi beriman kepada kitab. Ini rukun iman nih ya. Ini bicara rukun iman nih. Beriman kepada Al-Quran tadi. Kemudian beriman kepada Allah. Wa malaikati, beriman kepada malaikat. Wa kutubihi, dan kitab-kitab yang lain selain pada Al-Quran juga. Wa rusulih, dan semua rasul. Ada 5 rukun iman yang ada di sini. Ini ayat tentang rukun iman. Orang itu akan merealisasikan imannya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membezakan antara rasul-rasul yang diutuskan Allah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua rasul Allah belaka. Wa qalu, orang selalu membarui ikrarnya. Ini ayat membarui ikrar. Kita perlu membarui ikrar karena kita selalu melanggar ikrar. Melanggar janji setia dengan Allah, selalu dilanggar, selalu disalahi. Lalu kita membarui sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mematuhinya ya Allah. Macam mana dia nak mematuhi? Dia kena dengar. Macam mana dia mendengar? Dia belajar. Dia belajar. Hari-hari dia belajar, hari-hari dia menambah ilmu. Sami'na, mendengar. Wa ata'na, lepas dia dengar, dia patuhi. Mungkin banyak yang menyalah perbuatannya. Banyak yang menyalah ya. Lalu, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena kelemahannya, karena kejahilannya, karena kelalaiannya, karena faktor-faktor luaran dan dalaman, orang ini dipengaruhi 2 faktor, luaran dan dalam. Dalaman dia tak betul. Dia bergaul dengan luaran yang tak betul. Jadilah insan yang tak betul. Kalau dalamannya betul, luarannya tak betul, dia akan selamat, insya Allah. Kalau dalamannya betul, luarannya betul, dia akan selamat. Kalau dalaman tak betul, luaran tak betul, tak akan selamat. Maka perlu 2 faktor ini. Perlu 2 faktor ini ya. Jadi sangat cantik sekali ayat ini kita renungi. Jadi ada di sini 5 rukun iman ya. Pertama, beriman kepada kitabullah. Kedua, amanah bima unzila ilaihi min rabbih. Jadi kitabullah disebut 2 kali di sini. Pertama Al-Quran secara khas. Yang kedua, amanah billah. Macam mana beriman dengan kitabullah? Karena berinteraksi 24 jam. Ataupun bukan secara terus menerus ya. Dalam 24 jam dia kena ada berinteraksi dengan Al-Quran. Quran kena di hatinya. Kemudian amanah billah, beriman dengan Allah macam mana? Dia tahu yang hidup matinya dari Allah, sehat sakitnya dari Allah.
masa dia damit, masa dia remaja, masa dia di pertengahan usia, di penghujung usia, Allah yang kontrol, Allah yang kawal, Allah yang mengurusnya. Kemudian wa malaikatih, malaikat kena ingat, saya ini bercakap ni kena dibantu malaikat, malaikat support saya, malaikat tolong saya. Kita kena ingat tu. Kalau kita tersilap langkah, ini malaikat dah lari dari saya ini. Setan pula yang mendampingi saya. Kita kena tahu, bila kawan bercakap dengan kita, kita tahu kawan ni berdangan dengan malaikat kah, berteman malaikat kah, atau berteman dengan musuh. Kita kena tahu. Itu maksud beriman dengan malaikat. 24 jam kita merasakan perinteraksian dengan malaikat. Bagi orang yang bersahabat baik dengan malaikat, syaitannya akan lari menjauh. Syaitannya segan. Bagi orang yang tidak mendekati malaikat, itu ayat surah Mujadilah tadi, orang itu dikawal oleh syaitan. Na'udzubillah. Kemudian wa malaikati wa kutubihi wa rusulih. Begitulah ya. Jadi ayat ini memang baik sekali. Bila kita sudah faham, barulah kita baca ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami ya Allah, kami akan kembali kepadamu. Itu maksudnya. Ghufranaka, ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah, dosa istriku. Itu maksudnya. Kalau kita berastagfirullah, astagfirullahalazim, ampunlah dosaku ya Allah, aku saja. Kalau suami yang baca, suami saja, istrinya tidak ampit. Dan itu tak ada dalam Quran. Istighfarnya astagfirullahaladzim tidak ada dalam Quran. Ini istighfar Al-Quran. Istighfar di ayat 2 terakhir surah Al-Baqarah yang sengaja dipilih, yang orang membacanya meraih fadilat yang hebat. Ini istighfar istimewa yang perlu kita dalami. Ghufranaka rabbana, ampunlah dosaku ya Allah, dosa mak bapakku, dosa saudara maraku ya Allah, adik beradikku, keluargaku ya Allah, dosa masyarakatku ya Allah, dosa rakyatku, dosa pemimpinku ya Allah, dosa sultan kami ya Allah, dosa semua penguasa ya Allah, dosa semua umat Islam ya Allah. Ghufranak, ampunlah dosa kami ya Allah, wa ilaikal masir, kami akan kembali kepadamu. Susah nanti ya Allah kalau kami membuat dosa sampai penghujung usia. Kalau membuat dosa sampai ke alam baka, kalau membuat dosa sampai ke alam barzah, sampai ke kubur, dibawanya dosanya. Dosa itu akan menyiksanya di kubur, dosa juga akan menyiksanya di padang mahsyar. Dosa itu akan menyekatnya masuk surga. Kalaupun masuk, dia akan dihukum dulu, dijatuhi hukuman dulu, masuk neraka dulu, dibasuh dulu sehingga bersih dari dosa, baru masuk ke surga. La ilaha illallah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Kita baca lagi ayat 285 ini, kemudian kita baca ghufranaka itu 3 kali. Ini salah satu sunnah dalam hadis. Dalam amalan salihin, bila dibaca Quran, dibuat penekanan terhadap poin-poin tertentu, ungkapan-ungkapan tertentu dibaca berulang kali. Kalau boleh dengan menangis. Rasulullah menangis mengaji. Istri baginda menangis, sahabat-sahabat menangis bila membaca ayat-ayat tertentu yang menyentuh hatinya. Kita baca ya amanah Rasulullah sampai wa ilaikal masir. Di ghufranaka nanti kita baca 3 kali. Baca lebih lagi banyak, lagi bagus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam halaqah pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.